Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Soal jawaban tes komunikasi terapeutik pada klien lansia. Soal tes pengenalan komunikasi terapeutik pada klien lansia. Soal 1, apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik? A. Proses berbicara dengan keras. B. Proses berbicara dengan sopan. C. Proses berbicara dengan tujuan menyembuhkan atau membantu. D. Proses berbicara yang tidak penting. E. Proses berbicara yang sering diabaikan. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 2, bagaimana peran komunikasi terapeutik dalam mendukung kesehatan mental lansia? A. Tidak memiliki peran dalam kesehatan mental lansia. B. Meningkatkan konflik dalam hubungan keluarga. C. Membantu lansia mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mereka. D. Mengabaikan perasaan lansia. E. Membuat lansia semakin tertutup. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 3, mengapa komunikasi yang empatik penting dalam perawatan lansia? Karena A. Lansia tidak perlu empati. B. Lansia tidak memiliki perasaan. C. Empati dapat membantu lansia merasa dihargai dan didengar. D. Empati hanya diperlukan oleh orang muda. E. Empati tidak berpengaruh pada perawatan lansia. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 4, bagaimana cara mengidentifikasi komunikasi yang sensitif terhadap lansia? A. Mengabaikan perasaan lansia. B. Menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh lansia. C. Memperhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh lansia. D. Tidak memperhatikan reaksi lansia sama sekali. E. Membicarakan topik yang tidak relevan dengan lansia. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 5, apa dampak dari kurangnya komunikasi terapeutik dalam perawatan lansia? A. Tidak ada dampak yang signifikan. B. Lansia akan selalu merasa senang. C. Lansia mungkin merasa diabaikan dan tidak mendapatkan perawatan yang optimal. D. Lansia akan semakin aktif secara fisik. E. Lansia akan semakin percaya diri. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal tes karakteristik klien lansia. Soal 6, apa yang dimaksud dengan karakteristik fisik yang umum terjadi pada lansia? A. Lansia tidak mengalami perubahan fisik. B. Penurunan fungsi tubuh dan energi, perubahan pada kulit, dan penurunan massa otot. C. Lansia memiliki tubuh yang lebih kuat dibandingkan dengan orang muda. D. Lansia tidak merasakan kelelahan. E. Lansia memiliki kecepatan gerak yang sama seperti orang muda. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah bravo. Soal 7, bagaimana perubahan kognitif dapat memengaruhi kemampuan berkomunikasi lansia? A. Tidak ada perubahan kognitif pada lansia. B. Perubahan kognitif dapat membuat lansia lebih cepat dalam berkomunikasi. C. Perubahan kognitif dapat menyebabkan lansia kesulitan dalam memahami dan mengingat informasi. D. Perubahan kognitif hanya memengaruhi kemampuan fisik lansia. E. Perubahan kognitif membuat lansia lebih sensitif terhadap komunikasi. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 8, bagaimana perubahan emosional dapat memengaruhi interaksi sosial lansia? A. Perubahan emosional tidak memengaruhi interaksi sosial. B. Perubahan emosional membuat lansia lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial baru. C. Perubahan emosional dapat membuat lansia lebih sulit berinteraksi dan menyebabkan isolasi sosial. D. Perubahan emosional hanya memengaruhi lansia yang lebih muda. E.
Perubahan emosional membuat lansia lebih dominan dalam interaksi sosial. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 9, perubahan fisik pada lansia dapat memengaruhi kemampuan lansia dalam beraktivitas sehari-hari, antara lain, A. Tidak memengaruhi kemampuan lansia dalam beraktivitas sehari-hari. B. Membuat lansia lebih aktif secara fisik. C. Membuat lansia lebih mudah beradaptasi dengan aktivitas baru. D. Dapat membuat lansia kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berpakaian, bersih diri. E. Hanya memengaruhi kemampuan lansia dalam berkomun. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 10, perubahan kognitif dan emosional pada lansia dapat memengaruhi hubungannya dengan keluarga dan teman-teman, antara lain. A. Tidak ada pengaruh. B. Hanya membuat hubungan lansia lebih harmonis. C. Dapat menyebabkan konflik dalam hubungan dengan keluarga dan teman-teman. D. Membuat lansia lebih independen dalam hubungan sosial. E. Hanya memengaruhi hubungan lansia dengan teman-teman, bukan dengan keluarga. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal tes prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada klien lansia. Soal 11, apa yang dimaksud dengan prinsip komunikasi terapeutik? Empati. A. Berbicara dengan jujur dan terbuka. B. Menggunakan bahasa yang sederhana. C. Memahami perasaan dan pengalaman dengan penuh pengertian. D. Tidak memperhatikan sensitivitas lansia. E. Tidak memedulikan pengalaman lansia. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 12, bagaimana prinsip komunikasi terapeutik, keterbukaan, diterapkan dalam berkomunikasi dengan lansia? A. Berbicara dengan kasar dan tegas. B. Berbicara dengan tersembunyi. C. Berbicara dengan jujur dan terbuka, namun tetap mempertimbangkan sensitivitas lansia. D. Tidak berbicara dengan lansia sama sekali. E. Berbicara dengan berbelit-belit. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 13, mengapa prinsip komunikasi terapeutik, penghargaan, penting dalam perawatan lansia? Karena A. Lansia tidak memerlukan penghargaan. B. Lansia tidak memiliki pengalaman atau pandangan yang berharga. C. Penghargaan dapat membantu membangun hubungan yang positif dengan lansia. D. Penghargaan hanya diperlukan oleh orang muda. E. Penghargaan hanya berlaku untuk keluarga lansia, bukan untuk staf perawatan. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 14, bagaimana prinsip komunikasi terapeutik, kesederhanaan, dapat membantu lansia dalam memahami pesan yang disampaikan? Kesederhanaan. A. Membuat pesan menjadi lebih rumit. B. Tidak berpengaruh pada pemahaman lansia. C. Membuat pesan lebih sulit dimengerti. D. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh lansia. E. Membuat lansia merasa bingung. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 15, mengapa kombinasi dari prinsip komunikasi terapeutik sangat penting dalam perawatan lansia? Karena A. Prinsip ini hanya berlaku untuk perawat, bukan untuk keluarga lansia. B. Lansia tidak memerlukan komunikasi terapeutik. C. Dapat membantu membangun hubungan yang positif, memahami kebutuhan lansia, dan memberikan perawatan yang lebih baik. D. Lansia tidak dapat berkomunikasi dengan baik. E. Hanya diperlukan saat lansia mengalami penyakit serius. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal tes teknik komunikasi terapeutik pada klien lansia. Soal 16, apa yang dimaksud dengan teknik komunikasi terapeutik, pendengaran aktif? A. Mendengarkan dengan setengah hati. B. Memberikan perhatian sepenuhnya pada apa yang dikatakan lansia.
C. Bertanya dengan nada tinggi. D. Mengabaikan percakapan lansia. E. Menilai lansia selama berbicara. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Bravo. Soal 17. Mengapa teknik komunikasi terapeutik, bertanya terbuka, penting dalam berkomunikasi dengan lansia? A. Agar lansia merasa terintimidasi. B. Agar lansia tidak perlu berbicara lebih banyak. C. Agar lansia merasa tidak dihargai. D. Agar lansia merasa nyaman berbicara lebih banyak dan mendalam. E. Agar lansia merasa tertutup. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 18, apa yang dimaksud dengan teknik komunikasi terapeutik? Refleksi. A. Memantulkan cahaya ke wajah lansia. B. Mengulang kembali pernyataan atau perasaan lansia untuk memastikan pemahaman yang benar. C. Mengabaikan pernyataan lansia. D. Mengkritik lansia. E. Mengalihkan perhatian dari lansia. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Bravo. Soal 19, mengapa teknik komunikasi terapeutik, validasi, penting dalam mendukung kesejahteraan lansia? Karena A. Lansia tidak perlu validasi. B. Validasi membuat lansia merasa tidak dihargai. C. Validasi dapat mengakui perasaan dan pengalaman lansia sebagai valid. D. Validasi membuat lansia merasa tertekan. E. Validasi hanya berlaku untuk lansia yang muda. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 20, bagaimana pemberian dukungan dalam teknik komunikasi terapeutik dapat memengaruhi kesejahteraan lansia? Pemberian dukungan, A. Hanya membuat lansia lebih lemah. B. Dapat menguatkan perasaan positif dan memberikan dukungan emosional kepada lansia. C. Hanya diperlukan saat lansia mengalami penyakit serius. D. Tidak berpengaruh pada perasaan lansia. E. Membuat lansia lebih mandiri. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Bravo. Soal tes hambatan dalam komunikasi terapeutik pada klien lansia. Soal 21, apa yang dimaksud dengan hambatan dalam komunikasi terapeutik pada klien lansia? A. Hambatan hanya terjadi pada lansia yang sehat. B. Gangguan dalam berbicara dengan keras. C. Kesulitan dalam berbicara dalam bahasa asing. D. Faktor yang dapat menghambat komunikasi efektif dengan lansia. E. Isolasi sosial yang tidak berpengaruh pada komunikasi. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 22, bagaimana gangguan pendengaran atau penglihatan dapat mempengaruhi komunikasi dengan klien lansia? A. Tidak memiliki dampak pada komunikasi. B. Hanya memengaruhi lansia yang lebih muda. C. Dapat menghambat lansia dalam memahami atau mendengar informasi. D. Hanya terjadi pada lansia yang memiliki penyakit serius. E. Membuat lansia lebih aktif dalam berkomunikasi. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 23, mengapa kesulitan dalam memori atau kognisi dianggap sebagai hambatan dalam komunikasi dengan klien lansia? Karena A. Hanya memengaruhi kemampuan fisik lansia. B. Tidak berpengaruh pada pemahaman atau ekspresi lansia. C. Dapat membuat lansia lebih cepat dalam berkomunikasi. D. Dapat menghambat lansia dalam memahami dan mengungkapkan pemikiran atau perasaan mereka. E. Lansia memiliki komunikasi yang lebih baik. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 24, mengapa isolasi sosial atau perasaan kesepian dapat memengaruhi kemauan klien lansia untuk berinteraksi? Karena A. Hanya memengaruhi lansia yang lebih muda. B. Perasaan kesepian tidak memiliki dampak pada kemauan lansia untuk berinteraksi. C. Membuat lansia lebih aktif dalam mencari teman. D. Perasaan kesepian dapat mengurangi motivasi lansia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. E. Hanya terjadi pada lansia yang memiliki masalah fisik.
Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 25, bagaimana perawat dapat mengatasi hambatan komunikasi terapeutik yang disebabkan oleh isolasi sosial klien lansia? A. Mengabaikan perasaan kesepian klien. B. Mengurangi interaksi dengan klien. C. Memberikan dukungan emosional dan menciptakan peluang untuk interaksi sosial. D. Meningkatkan isolasi sosial klien. E. Mengkritik klien atas perasaan kesepian mereka. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 26, apa yang dimaksud dengan strategi mengatasi hambatan dalam komunikasi, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas? A. Menggunakan bahasa yang rumit dan sulit dimengerti. B. Menggunakan banyak kata-kata sulit dalam percakapan. C. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh lansia. D. Tidak berbicara sama sekali. E. Menggunakan bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh orang muda. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 27, bagaimana strategi mengatasi hambatan dalam komunikasi, menggunakan isyarat nonverbal yang lebih kuat, dapat membantu dalam berinteraksi dengan lansia? A. Isyarat nonverbal tidak memiliki dampak pada komunikasi. B. Isyarat nonverbal hanya membuat lansia bingung. C. Isyarat nonverbal dapat meningkatkan pemahaman dan ekspresi dalam komunikasi, seperti kontak mata dan sentuhan. D. Isyarat nonverbal hanya berlaku untuk lansia yang lebih muda. E. Isyarat nonverbal membuat lansia lebih tertutup. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 28, mengapa penting memberikan waktu yang cukup untuk lansia merespons dan berbicara dalam komunikasi? Karena A. Lansia tidak memiliki perasaan. B. Lansia tidak suka berbicara. C. Memberikan waktu dapat memungkinkan lansia untuk merespons dengan lebih baik dan menghindari frustrasi. D. Memberikan waktu hanya membuat komunikasi menjadi lebih lama. E. Lansia hanya membutuhkan waktu sebentar untuk merespons. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 29, bagaimana alat bantu komunikasi seperti tulisan atau gambar dapat membantu dalam berkomunikasi dengan klien lansia? A. Hanya membuat lansia bingung. B. Hanya berlaku untuk lansia yang lebih muda. C. Dapat membantu lansia dalam mengungkapkan pemikiran atau perasaan mereka jika memiliki kesulitan berbicara. D. Hanya digunakan oleh perawat. E. Tidak memiliki dampak pada komunikasi. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 30, mengapa penting untuk menyesuaikan strategi komunikasi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan individu lansia? Karena A. Semua lansia memiliki kemampuan komunikasi yang sama. B. Lansia tidak memerlukan penyesuaian dalam komunikasi. C. Setiap lansia memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, dan penyesuaian dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. D. Penyesuaian hanya membuat komunikasi menjadi lebih rumit. E. Lansia tidak dapat berubah dalam kemampuan komunikasinya. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal tes, evaluasi dan pengukuran keberhasilan komunikasi terapeutik pada klien lansia. Soal 31, apa yang dimaksud dengan evaluasi dan pengukuran keberhasilan komunikasi terapeutik? A. Mengukur waktu berbicara dengan lansia. B. Mengukur jumlah pertanyaan yang diajukan kepada lansia. C. Mengukur efektivitas komunikasi melalui perubahan dalam interaksi dan respons lansia. D. Mengukur tingkat pendengaran lansia. E. Mengukur berapa kali lansia tersenyum selama percakapan. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 32, bagaimana cara menilai tingkat pemahaman lansia terhadap komunikasi? A. Mengukur berapa kali lansia tersenyum. B. Mengukur berapa kali lansia bertanya.
C. Mengamati perubahan dalam interaksi lansia. D. Mengamati waktu berbicara lansia. E. Menilai berapa banyak informasi yang diberikan kepada lansia. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 33, mengapa penting untuk mengukur efektivitas komunikasi melalui perubahan dalam interaksi dan respons lansia? Karena A. Perubahan dalam interaksi dan respons lansia tidak relevan. B. Lansia tidak perlu berinteraksi dengan baik. C. Perubahan tersebut dapat menunjukkan apakah komunikasi terapeutik berhasil atau tidak. D. Perubahan dalam interaksi tidak dapat diukur. E. Lansia tidak dapat berubah dalam respons mereka. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 34, apa yang dimaksud dengan menilai tingkat kepuasan lansia terhadap komunikasi? A. Menilai berapa banyak lansia yang marah saat berkomunikasi. B. Menilai seberapa sering lansia bertanya. C. Menilai sejauh mana lansia memahami topik percakapan. D. Menilai seberapa baik lansia dalam berbicara. E. Menilai apakah lansia merasa puas dengan cara komunikasi yang dilakukan. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Eko. Soal 35, mengapa penting untuk menilai tingkat kepuasan lansia terhadap komunikasi dalam perawatan kesehatan? Karena A. Lansia tidak peduli dengan komunikasi. B. Komunikasi hanya penting untuk tenaga kesehatan. C. Tingkat kepuasan lansia dapat memengaruhi kualitas perawatan dan hubungan terapeutik. D. Lansia tidak dapat mengungkapkan kepuasan mereka. E. Kepuasan lansia hanya berkaitan dengan makanan. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal tes penerapan komunikasi terapeutik dalam kehidupan sehari-hari dengan klien lansia. Soal 36, apa yang dimaksud dengan penerapan komunikasi terapeutik dalam kehidupan sehari-hari? A. Hanya berbicara dengan petugas kesehatan. B. Hanya berbicara dengan anggota keluarga. C. Menggunakan bahasa yang rumit dalam percakapan. D. Menggunakan komunikasi yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan. E. Tidak berkomunikasi dengan siapapun. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 37, bagaimana komunikasi terapeutik dapat diterapkan dalam interaksi sehari-hari dengan anggota keluarga dan teman sebaya? A. Menghindari percakapan yang empatik. B. Tidak mendengarkan perasaan dan pengalaman mereka. C. Mendominasi percakapan dan tidak memberi kesempatan mereka berbicara. D. Mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perasaan mereka, dan mendukung kesehatan mental mereka. E. Tidak berbicara sama sekali. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta. Soal 38, mengapa penting untuk menerapkan komunikasi terapeutik saat berinteraksi dengan petugas kesehatan dan perawat? Karena A. Perawat tidak memerlukan komunikasi terapeutik. B. Lansia tidak memiliki perasaan. C. Komunikasi terapeutik dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dalam perawatan kesehatan. D. Petugas kesehatan hanya memerlukan informasi medis. E. Komunikasi terapeutik hanya berlaku untuk anggota keluarga. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 39, mengapa berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kelompok lansia dapat menjadi kesempatan yang baik untuk menerapkan komunikasi terapeutik? Karena A. Lansia tidak perlu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. B. Komunikasi terapeutik hanya diperlukan dalam percakapan formal. C. Kegiatan sosial tidak memengaruhi kesehatan mental lansia. D. Interaksi sosial dapat meningkatkan pemahaman dan kesejahteraan lansia. E. Lansia tidak dapat berbicara dalam kelompok. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta.
Soal 40, bagaimana penerapan komunikasi terapeutik dalam kehidupan sehari-hari dapat memengaruhi kualitas hidup lansia secara keseluruhan? A. Tidak memiliki dampak pada kualitas hidup lansia. B. Membuat lansia lebih tertutup. C. Dapat meningkatkan kualitas hidup lansia dengan memperkuat hubungan sosial dan kesehatan mental. D. Hanya berpengaruh pada kualitas hidup lansia yang sehat. E. Membuat lansia lebih kesepian. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal tes etika dalam komunikasi terapeutik pada klien lansia. Soal 41, apa yang dimaksud dengan etika dalam komunikasi terapeutik pada klien lansia? A. Menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. B. Tidak menghormati privasi dan kerahasiaan lansia. C. Mengabaikan lansia dalam berbicara. D. Memperlakukan lansia dengan kesantunan, menghormati privasi mereka, dan memberikan dukungan dengan tanggung jawab. E. Tidak peduli dengan perasaan lansia. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah delta. Soal 42, bagaimana penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan lansia dapat diterapkan dalam komunikasi terapeutik? A. Menceritakan segala hal kepada orang lain. B. Tidak memperhatikan apakah lansia merasa nyaman atau tidak. C. Menjaga informasi pribadi lansia tetap rahasia dan tidak dibagikan tanpa izin mereka. D. Memaksa lansia untuk berbicara tentang privasi mereka. E. Mempublikasikan informasi lansia di media sosial. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 43, mengapa penting untuk berbicara dengan kesantunan dan penghormatan ketika berkomunikasi dengan klien lansia? Karena A. Lansia tidak peduli dengan bahasa yang kasar. B. Bahasa kasar lebih mudah dimengerti oleh lansia. C. Berbicara dengan kesantunan dapat meningkatkan pemahaman dan menjaga hubungan yang baik. D. Lansia tidak memerlukan penghormatan. E. Berbicara dengan kesantunan hanya berlaku untuk komunikasi formal. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 44, tanggung jawab untuk memberikan dukungan dan kenyamanan dapat memengaruhi kualitas komunikasi terapeutik dengan klien lansia. Karena A. Hanya diperlukan jika lansia meminta dukungan. B. Tidak berpengaruh pada kualitas komunikasi. C. Dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung untuk lansia, meningkatkan kualitas komunikasi, dan membuat mereka merasa nyaman. D. Hanya berlaku untuk petugas kesehatan. E. Hanya berlaku untuk lansia yang sehat. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal 45, mengapa aspek etika dalam komunikasi terapeutik pada klien lansia menjadi sangat penting dalam konteks perawatan kesehatan? Karena A. Perawat hanya perlu fokus pada aspek medis perawatan. B. Lansia tidak memerlukan etika dalam komunikasi. C. Etika dapat menciptakan hubungan terapeutik yang kuat dan memengaruhi hasil perawatan kesehatan. D. Aspek etika hanya berlaku untuk lansia yang lebih muda. E. Etika tidak memiliki dampak pada perawatan kesehatan. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah ceria. Soal tes tantangan dan isu terkini dalam komunikasi terapeutik klien lansia. Soal 46, apa yang dimaksud dengan isu terkini dalam komunikasi terapeutik pada klien lansia? A. Masalah yang hanya terjadi pada lansia muda. B. Masalah yang tidak memengaruhi komunikasi lansia. C. Perubahan sosial yang tidak relevan. D. Isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi lansia dalam konteks perubahan teknologi, perawatan jangka panjang, atau situasi pandemi dan isolasi. E. Masalah kesehatan fisik lansia. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah delta. Soal 47, bagaimana dampak perubahan teknologi dapat menjadi tantangan dalam komunikasi lansia? A.
Tidak ada dampak karena lansia tidak menggunakan teknologi. B. Lansia lebih mudah beradaptasi dengan perubahan teknologi. C. Perubahan teknologi dapat membuat lansia merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi. D. Perubahan teknologi dapat membuat lansia merasa canggung atau kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. E. Lansia tidak memerlukan teknologi dalam komunikasi. Apa hayo jawabannya? Jawabannya adalah Delta.